Tepatnya Sisingamangaraja ke-12 tanggal 17 Juni tahun 1907. Patuan Bosar Opupulo Batu Sinambela atau yang lebih dikenal dengan nama Sisingamangaraja ke-12 dilahirkan di Bakara, Tapanuli pada tanggal 18 Februari tahun 1849. Pada tahun 1867, Sisingamangaraja 12 diangkat menjadi raja di Tanah Batak. Beliau dikenal sebagai raja yang tegas, bijaksana, dan juga dikenal sebagai raja yang sakti. Pada masa kekuasaannya, penjajah Belanda datang ke Tanah Batak. Kedatangan bangsa Belanda itu tentu saja membuat Raja Sisingamangaraja 12 tidak senang, karena bangsa Belanda itu datang ke Tanah Batak tujuan utamanya adalah untuk menjajah dan menguasai Tanah Batak. Bersamaan datangnya bangsa Belanda ke Tanah Batak, penginjilan RMG dari Jerman yang dipimpin oleh Nomensen datang juga ke Tanah Batak. Tujuan misionaris Jerman itu bukan untuk menjajah, tetapi untuk menjalankan tugas mulia, yaitu memberitakan Injil ke Tanah Batak. Sisingamangaraja 12 tidak keberatan kalau misionaris Jerman itu memberitakan Injil. Ia hanya tidak senang kepada bangsa Belanda yang tujuan utamanya datang ke Tanah Batak hanya untuk menjajah. Karena bangsa Belanda sudah keterlaluan kepada bangsa Batak, kepada bangsa Batak, Sisingamangaraja 12 tidak tinggal diam. Ia pun mengumpulkan pasukan untuk menentang penjajah Belanda. Perlawanan Sisingamangaraja 12 berlangsung mulai dari tahun 1877 sampai tahun 1907. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh bangsa Belanda berhasil dipatahkan oleh Sisingamangaraja 12 dan pasukannya. Perlawanan semakin dahsyat. Di tahun 1883, pasukan Belanda mulai terdesak dan banyak mengalami korban jiwa. Berkali-kali serangan demi serangan yang dilakukan oleh Belanda dapat dihancurkan dengan kehebatan Sisingamangaraja 12. Pasukan Belanda banyak yang tewas di tangan Sisingamangaraja 12. Karena kesulitan menghadapi Raja Tanah Batak yang dianggap sakti itu, pasukan Belanda pun menambah jumlah pasukannya yang didatangkan dari Gayo, Alas sampai ke Sumatera Barat. Namun semuanya itu tidak membuat Sisingamangaraja takut menghadapi penjajah Belanda. Di tahun 1904, giliran pasukan Sisingamangaraja 12 yang mulai terdesak. Karena banyak pasukan Sisingamangaraja 12 yang tewas. Melihat hal itu, Sisingamangaraja 12 tidak gentar. Ia terus melanjutkan perlawanan yang hebat tanpa sedikit pun takut dengan Belanda. Pasukan Belanda selama ini berhasil dikalahkan Sisingamangaraja 12 dan berkali-kali pula pasukan Belanda tertipu. Akhirnya pada tahun 1907, pasukan Belanda berhasil menemukan persembunyian Sisingamangaraja 12, yaitu di hutan Sim-Sim Sidikalang.
Tempat itu pun dikepung oleh pasukan Belanda. Tentu saja si Singamangaraja sangat terkejut karena tempat persembunyiannya diketahui oleh pasukan Belanda. Di tempat persembunyian itu, selain bersama pasukannya, si Singamangaraja 12 juga didampingi dua orang putranya, yaitu Patuan Anggi dan Sutan Nagari, dan satu orang putrinya yang bernama Lopian. Walaupun sudah terkepung, si Singamangaraja 12 tidak mau menyerah. Ia tetap melanjutkan perjuangannya itu. Pasukan Belanda yang dipimpin Christoffel itu ingin mengakhiri perlawanan si Singamangaraja 12 itu karena ia sudah mengetahui rahasia si Singamangaraja 12. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Juni tahun 1907 telah banyak menewaskan pasukan si Singamangaraja 12. Bahkan dua anaknya, Sutan Nagari dan Patuan Anggi, tewas tertembak. Melihat hal itu, si Singamangaraja 12 sangat sedih, tapi ia tidak mau menyerah. Pasukan Belanda sudah mengatakan pada si Singamangaraja 12 agar menyerah dan berdamai. Namun Raja Tanabata itu menolak, pantang baginya menyerah, apalagi berdamai dengan Belanda. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Melihat sifat sifat satria yang dimiliki oleh si Singamangaraja 12 itu, pasukan Belanda merasa tidak simpatik karena seorang Raja Batak yang bernama si Singamangaraja 12 tidak bisa dipengaruhi oleh penjajah Belanda. Kesedihan si Singamangaraja semakin bertambah ketika putri kesayangannya Lopian ditembak oleh penjajah Belanda. Melihat hal itu, si Singamangaraja ke-12 sangat sedih sekaligus sangat marah kepada penjajah Belanda. Tanpa disadarinya, ia memeluk putri kesayangannya itu. Darah putrinya menetes di tubuh si Singamangaraja ke-12 sehingga kekebalan di tubuhnya pun menjadi hilang. Di saat itulah pimpinan Belanda yang bernama Christoffel menembak berkali-kali si Singamangaraja 12. Akhirnya tewaslah Raja Tanabata itu. Beliau tewas tertembak oleh Christoffel. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Juni tahun 1907 di Sidikalang. Perlawanan si Singamangaraja 12 kepada bangsa Belanda berlangsung 30 tahun lamanya, dari tahun 1877 hingga tahun 1907, dan berakhir ketika Christoffel menembak mati si Singamangaraja 12 pada tanggal 17 Juni tahun 1907. Kini si Singamangaraja 12 telah tiada. Namun jasa-jasanya untuk bangsa dan negaranya Indonesia tidak akan bisa saya lupakan sampai kapanpun. Esa hilang, dua terbilang. Patah tumbuh, hilang berganti. Gugur satu, tumbuh seribu. Selamat jalan pahlawanku, si Singamangaraja ke-12.